Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmat Ekol. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang menjadi dasar atau pembentukan suatu hukum. Sumber-sumber hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil dapat diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. Dalam arti lain, sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Sudikto Mertokusumo mengemukakan bahwa sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Kemudian ialah sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat semua orang. B.S. Pramono mengemukakan pendapat bahwa sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum daripada pemerintah. Nah, bagian-bagian hukum formil yang pertama ialah undang-undang. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Yang kedua ialah konvensi. Konvensi bisa diartikan sebagai aturan dasar yang timbul serta terpelihara jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, konvensi diartikan sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun ia tidak tertulis. Yang ketiga ialah perjanjian internasional atau traktat. Traktat atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Iwayan Pathiana mengemukakan maksud perjanjian internasional, yaitu kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban hukum yang diatur oleh hukum internasional. Contoh hukum traktat adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia, Piagam PBB, dan perjanjian kerjasama ekonomi antar anggota APEC. Yang keempat ialah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang diikuti oleh pengadilan selanjutnya dalam kasus yang sama atau juga dikenal dengan keputusan hakim yang terdahulu. Suatu keputusan pengadilan dapat dikatakan memenuhi sebagai jurisprudensi, yaitu putusan atau peristiwa yang belum jelas, putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama, putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Yang kelima ialah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka. Sebuah pembentukan undang-undang, perumusan keputusan pengadilan banyak merujuk ke pendapat-pendapat para ahli hukum. Contoh hukum doktrin adalah Monroe di Amerika Serikat, yaitu kebijakan Amerika Serikat untuk menantang kolonialisme Eropa di benua Amerika. Mungkin cuma itu bisa saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.